di hari itu dari ibaratnya. Nah, habis itu dibawa ke rumah sakit itu tanggal 17-nya itu udah benar-benar memburuk kondisinya. Oh, iya, jadi kejadiannya 2020 kan dia sampai dia pas kemarin ya makanya dia setelah itu berapa hari 5 hari kemudian jadi rasanya ada solokan nggak ya? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang di itu bukan di drive-nya? Dari aku share screen. Enggak di sini. Biar situ aja. Sama nggak sama yang di tugas itu? Ini bukan biar. Pakai ini. Ada di drive-nya. Drive. Kalau di drive buka full screen tuh gimana sih, guys? Jadi kan ya lama deh. full screen itu mau ngatur lagi. Wah. Gini aku ini udah join kan belum? Tapi ini share screen-nya tuh dari itu. Matiin dulu share screen-nya. Buat lo yang di share lagi. Times Nah, oke. Oke. Terima kasih. Oke. Tampilinnya bisa ditampilin ya? Buka di mana? Di PDF ini? Ini aja di sini deh. Udah lagi di dalam. Di sini. Ada ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan kasus yang akan saya jelaskan, yaitu postmortem forensic identity testing application of PCR to the identification of fire victim. Nah, pendalamannya, jadi latar belakang dari kasus ini itu menggunakan teknik mengetikan DNA yang merupakan salah satu alat paling maju dalam bidang forensik untuk identifikasi manusia. Dalam satu dekade terakhir ini, berbagai metode DNA telah dikembangkan dengan hasil yang sangat baik, meskipun disertai beberapa kontroversi. Karena penanda genetik ini dapat diidentifikasi dalam jejak cairan biologi seperti darah, sperma, air liur, sekresi hidung, sisa-sisa kerangka yang terfragmentasi dan tulang lama. Namun pada kasus ini terjadi pada korban kebakaran yang sangat hangus, baik perubahan otolitik atau kerusakan jaringan setelah kematian, maupun pengaruh merusak akibat panas yang akan menyebabkan degradasi DNA. Dalam kondisi seperti ini, teknik polymerase chain reaction atau PCR sangat bermanfaat karena mampu memperbanyak fragmen DNA meskipun dalam jumlah kecil dan telah mengalami degradasi. Kronologi dari kasus ini itu terjadi pengejaran polisi setelah kasus penculikan, kemudian pelaku ini terjadi pengejaran dengan polisi, kemudian mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan terbakar hebat. Kemudian jenazah yang terbakar ini ditemukan di dalam mobil, dibawa ke laboratorium forensik untuk proses identifikasi karena korban ini tidak diketahui identitasnya. Kemudian tidak ditemukan sidik jari, catatan gigi atau ciri fisik yang dapat digunakan untuk mengenali korban. Kemudian polisi memiliki dugaan terhadap identitas korban, namun belum ada bukti ilmiah yang memastikan. Kemudian kita menggunakan metode PCR untuk memverifikasi identitas dengan membandingkan DNA korban dan DNA kedua orang tua yang diduga sebagai orang tua biologisnya. Prosedur yang dilakukan itu sampel DNA dari korban yang diambil dari darah di ruang jantung jenazah ini menggunakan metode Kunkel. Sampel pembandingnya diambil dari 5 ml darah kedua orang tuanya dan diekstraksi dengan metode salting out. Analisis ini dilakukan dengan teknik PCR untuk memperbanyak potongan DNA dari 15 lokus genetik ini. Lokus itu merupakan kayak posisi genetik spesifik ini yang diuji pada DNA atau penanda genetik ini untuk dibandingkan dengan alel dari ayahnya, dari ibunya. Kemudian analisis DNA ini hasilnya ini diuji menggunakan elektroforesis gel dan pewarnaan darah untuk melihat pola genetiknya. Setiap hasilnya dibandingkan dengan alel Kleder membanding standar DNA untuk menentukan tipe alel. Berbagai kit komersial ini digunakan untuk memastikan akurasi dari hasilnya. Profil DNA jenazah kemudian dibandingkan dengan DNA orang tua untuk melihat kesesuaian. Nah, hasilnya semua 15 lokus genetik ini menunjukkan hasil no exclusion atau tidak ada ketidaksesuaian, yang artinya cocok dengan DNA dari kedua orang tuanya. Kemudian pola alel ini di setiap lokus menunjukkan pewarisan Mendel normal, di mana satu alel dari ayah dan satu dari ibu muncul pada korban. Berdasarkan hasil ini, korban yang terbakar dapat diidentifikasi secara positif sebagai anak kandung dari pasangan tersebut. Kesimpulannya bahwa metode ini membuktikan bahwa kasus ini membuktikan bahwa teknik PCR ini efektif untuk identifikasi jenazah yang mengalami kehancuran atau kerusakan ekstrim akibat kebakaran. Metode ini memungkinkan pemeriksaan DNA dari darah postmortem untuk dibandingkan dengan hasil yang akurat dan terpercaya. Dalam bidang kedokteran forensik, teknologi PCR ini menjadi alat penting yang dapat menggantikan metode identifikasi konvensional ketika kondisi fisik korban tidak memungkinkan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Ada yang mana? Jadi bukan anak. Bukan anaknya, Bu. Oh, anak. Emang dia kenapa anaknya? Enggak, jadi itu teh pelaku penculikan, terus dikejar polisi, bawa mobil kabur, ternyata mobilnya ketabrak, terus kebakaran. Belum tahu identitas dari pelakunya, udah meninggal, udah jadi abu. Tapi nggak jadi abu, Bu. Jadi hangus, tapi masih ada darah dari jantungnya. Oh, kasihan banget lagi ya. Berarti anaknya meninggal. Jadi nyulik, Bu. Anaknya korban. Ya.
Anaknya Kayaknya keburu sama polisi. Yang diculik nama nggak dijelasin kok di kasusnya. soalnya mobil penculiknya kebakar. Gak dijelasin Kayak dijelasin korbannya. hidup atau mati atau gimana. Oh udah. Ya udah. Aku juga udah. Oh, udah. Iya. Humam. Oh, Humam. Udah, Humam. Udah deh. Kagak, Humam. Kukira kamu pacaran. Ini gosip jangan deh. Nah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya dan ibu untuk saya menjelaskan di sini ada kasus forensik Chicago Tylenol Brothers tahun 1982. Tylenol ya. Nah, jadi memang pertama kronologi kejadian itu pada tanggal 29 September 1982 ditemukan kedua orang meninggal mendadak setelah mengonsumsi Tylenol extra strength. Nah, korban pertamanya itu ada Mary Kellerman berusia 12 tahun, kemudian diikuti Adam Janus dan keluarganya. Gejalanya memang hilang kesudahan cepat dan lalu kematian instan. Gitu. Nah, analisis menunjukkan gitu ya bahwa mereka ini menelan kapsul Tylenol dari botol yang berbeda dan juga ditemukan bau almond dari isi lambung dan indikasi hidrogen cyanida atau HCN. Nah, identifikasi HCN di sini adalah kalium cyanida yaitu HCN dengan mekanismenya mengikat sitokrom oksida pada mitokondria lalu menghambat respirasi seluler sehingga kekurangan oksigen walaupun darah kaya akan oksigen gitu ya. Lalu kematiannya tentu akan cepat ketika kita kehilangan oksigen. Nah, pada analisis postmortemnya juga ditemukan di sini ada HCN-nya gitu ya pada si lambungnya gitu. Dilihat dari sabut putih yang ditemukan di lambung gitu. Kemudian di paru-parunya juga dari hasil volatilnya pun terindikasi adanya cyanida gitu. Nah, untuk DNA 82 kebetulan belum secanggih sekarang gitu ya, sehingga belum bisa dilakukan identifikasi atau analisis DNA secara menyeluruh. Tetapi memang 40 tahun kemudian gitu, tepatnya tahun lalu memang dibuka kembali kasus ini gitu kan. Berusaha untuk dipecahkan gitu siapa sebenarnya orang yang memasukkan masukkan cyanida ke dalam Tylenol. Nah, tapi tentunya setelah waktu yang lama gitu ya 40 tahun tentunya menemukan banyak implikasi dan kesulitan gitu ya dari analisis DNA ini gitu. Yang pertama memang dokumen menunjukkan bahwa penyidik
memerintahkan gitu uji bio gitu untuk DNA gitu, dan juga tidak ada profil DNA yang valid gitu, berarti bahwa pembuktian ini hanya mengandalkan bukti kimia atau toksikologi gitu, sehingga memang kesulitan di sini para polisi untuk mencari siapa pelaku sebenarnya gitu, karena indikasinya sangat sulit gitu ya. Nah, ini ada praduga penyisipan cyanidanya. Pertama, tempering di toko gitu ya, karena memang dulu tahun 1982 itu belum ada anti atau dua segel gitu ya untuk obat, sehingga ketika botol dibuka dan ditutup kembali itu tidak ada bedanya gitu. Apa bedanya botol baru maupun botol yang sudah pernah dibuka itu nggak ada bedanya gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu jalur masuk gitu ya bagi penyisipan cyanida. Tentunya dari gudang, pabrik, dan tahap distribusi pun tidak luput gitu ya dari pemeriksaan gitu. Tapi memang tidak ditemukan bukti apapun gitu. Nah, kemudian adalah salah satu orang yang diduga gitu ya menjadi biang dari segalanya gitu ya. Ya ini James Webb, siapa Webb lupa gitu. Ya ini salah akuntan dan penulis komputer gitu. Nah, kenapa dia dijadikan seorang tersangka gitu ya? Karena dia ketika kasus ini meledak gitu, dia mengirimkan sebuah surat gitu ya, yang berisi tentang dia tuh minta kayak seperti apa ya, kompensasi atau imbalan ya, apa bahasanya? Apa kalau yang diculik terus minta ya tebusan gitu, bahwa untuk memberitahukan gitu ya lokasi berikutnya terminalnya itu seperti apa, terminal itu di mana yang di BCD, dia memberikan tebusan gitu ya, kepada Johnson & Johnson gitu sebagai pabrik yang membuatnya gitu. Tapi ya dia pertama dia tidak mengaku, dan kedua tidak ditemukan bukti yang kuat juga bahwa dia menyelundupkan cyanida ke dalam Tylenol dari pabrikan Johnson & Johnson ini gitu. Tapi dia sempat penjara karena blackmail gitu ya, dari surat yang dia kirimkan, dia mengancam gitu. Nah, dan memang tidak ada bukti forensik gitu ya, setelah memang 40 tahun berlalu juga tetap tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa si James ini jadi tersangka utama. Nah, jadi kesimpulan tidak ada tersangka. Ya, mungkin terima kasih yang saya sampaikan. Semoga mungkin ada yang ingin bertanya atau apapun. Ya, ini bukan sih. Jadi kasus terus ada dokumenter di Netflix. Nggak tahu. Ada dokumenter di Netflix. Pernah ketahuan Bu, jadi emang dia juga kebetulan sempat kelihatan di CCTV apotek Bu. Ada Bu, tapi buram parah Bu itu hitam putih gitu Bu, itu putih buram. Jadi emang dia sempat masuk gitu ke toko obat. Emang kan indikasinya sempat juga ada polisi nemu tumpukan obat Tylenol Bu di parkiran gitu, banyak. Pas dipegang sama polisinya juga madang gitu di tangannya, berarti kan indikasinya itu racun juga gitu. Jadi emang kayaknya dibuang-buangin gitu atau gimana. Kebetulan. Terus, tapi kan akhirnya si James Webb dinyatakan tidak bersalah. Udah ada kasusnya beres. Ya, Ngambang sampai sekarang. Tidak ditemukan apapun lagi. Ada berapa? Ada 12 Bu. Nanti karena ada Ya, jadi diganti gitu loh Bu. Jadi si obat itu di tokonya itu dibukain, terus diganti masukin cyanida. Ya. Terima kasih pada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kurinya telah diberikan saya untuk presentasi hari ini, saya mempresentasikan kasus dari jurnal tugas, yaitu fatal child was detected by systematic postmortem reduced photograph in Sudan invasive. Untuk latar belakangnya sendiri itu studi atau Sudan unexpected invasive merupakan kematian yang mendadak dan tidak terduga pada bayi berumur kurang dari 1 tahun. Salah satu penyebabnya itu adalah abusive head trauma yang seringkali sulit dibuktikan karena seringkali tidak ada luka luar, dan salah satu kuncinya yaitu ada pada retinal hemorrhage, dan pemeriksaan retina dengan menggunakan kamera fundus cam sering digunakan pada makhluk hidup, namun tidak pernah digunakan dalam pemeriksaan postmortem sebelum sebelumnya. Lalu untuk tujuannya itu, yang pertama mengidentifikasi tanda kasus kematian bayi mendadak melalui pemeriksaan postmortem dan analisis efek atau fundus setelah kematian yang diambil rentgen dalam deteksi adanya pendarahan pada retina sebagai cara pemeriksaan awal yang tidak memerlukan pembedahan. Oleh ketiga, membandingkan temuan dari pemeriksaan toksikologi postmortem dengan investigasi medis lainnya seperti pemeriksaan CT dan bedah mayat dilakukan guna menetapkan alasan kematian secara akurat berdasarkan bukti ilmiah. Lalu untuk pemeriksaan postmortem awalnya sendiri, untuk pemeriksaan hasil eksternal menunjukkan tidak ada tanda kekerasan, namun jika menggunakan PMFP atau postmortem fundus fotografi mendeteksi perdarahan retina putih lapis yang khas akibat trauma kepala. Gambar yang di pinggir itu gambar retina yang terluka. Lalu pemeriksaan postmortem dilakukan PMCT atau postmortem CT scan mengonfirmasi adanya hematoma subdural subarachnoid dan epidural tanpa adanya fraktur tulang. Autopsi dan pemeriksaan histopatologi memperlihatkan pendarahan di otot leher posterior serta kerusakan pembuluh darah di otak. Lalu untuk korelasi bukti klinis dan forensiknya, analisis bukti menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara hasil PMFP, CT scan, serta autopsi dan pendarahan retina yang signifikan sejalan dengan keberadaan hematoma di otak dan pendarahan subarachnoid yang merupakan pola umum pada kasus AHT. Lalu fakta bahwa tidak ada luka luar mendukung anggapan bahwa kekerasan dilakukan melalui pengguncangan bayi tanpa adanya benturan benda keras. Lalu temuan ini menjadi bukti awal yang sangat krusial dalam proses hukum karena PMFP dapat segera menunjuk penyelidikan ke arah kemungkinan terjadi kekerasan terhadap anak. Lalu untuk interpretasi dari kasus ini yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa penyerangan tidak terjadi karena kondisi alami, melainkan disebabkan oleh cedera berat pada kepala yang sejalan dengan abusive head trauma. Gambar fundus setelah kematian menunjukkan pendarahan retina yang luas di beberapa lapisan yang mengindikasikan adanya peningkatan tekanan di dalam tengkorak akibat guncangan yang signifikan. Penemuan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan CT yang menunjukkan adanya hematoma subdural dan subarachnoid tanpa adanya tanda-tanda patah tulang, serta autopsi mengungkapkan pendarahan di otot leher dan robeknya vena jembatan otak. Lalu untuk kesimpulannya, pemeriksaan pasca kematian berhasil menemukan tanda-tanda kekerasan pada anak, abusive trauma melalui pendarahan retina yang berlapis. Pemanfaatan foto fundus pada pasca kematian menggunakan rentgen terbukti efektif, cepat dan tidak invasif sebagai alat untuk melakukan screening awal dalam deteksi kekerasan. Dan yang terakhir, bukti dari PMFP yang sejalan dengan CT scan dan autopsi memperkuat diagnosis mengenai trauma kepala tidak disengaja sebagai akibat guncangan hebat atau second baby syndrome. Oke,
Mungkin sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan Pak? Sama Reka. Apa itu teh bayinya dibunuh? Ya disiksa lagi gitu. Iya disiksa. Oh tapi nggak sampai. Udah meninggal. Siapa yang disiksa? Nah, nggak ada ini yang nggak diketahui kasus itu. Oh identifikasi bayi disiksa. Hewan. Hewan retina mata. Retina mata. Enggak dong. Yang balik sebelum mati sadis ya. Itu pas sadis lah bayi disiksa. Retina jenazah bayinya diambil matanya dari retinanya ya. Ya, soalnya nggak ada luka di luar gitu, jadi ada kemungkinan di dalam. Kayaknya mah nggak apa-apa tapi Ya, ternyata di dalam dari retinanya dari retinanya. kelihatan ada apa Ada luka gitu. di kepalanya. Iya. Iya. Oh gitu. Kayak luka diapain gitu pakai benda. Ya kayak dipukul gitu. Oh. Gejalanya dari mana? Dari luar. Ya dari luar. Dari Amerika. Iya deh. Oh makanya kalau punya anak jangan di Amerika. Makasih ya Rika. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Berarti yang dari UIN ya? Siapa dulu? Fajar. Fajar. Laptopnya yang mana? Yang Kaila. Kenny Bu. Yang Fedi. Kenny. Fajar. Fajar. Emang gak ada kayaknya. Sebelahnya siapa? Fajar. Atau yang Fajar? Ibu, apakah suara saya kedengaran? Ya. Oh Fajar itu perempuan. Iya, Ibu. Oh, Fajar silahkan presentasi ya. Untuk slide-nya dari saya atau gimana, Ibu? Share aja di Fajar. Anjir. Fajar, ini dong apa namanya? On cam. Karena saya nggak tahu. Fajar on cam ya. Fajar. Fajar on cam. Sebentar, Ibu. Sebentar. Oh, nggak bisa ngeliat ya? Bisa sih. Udahlah, tidak bisa tuh. Ya, Fajar silakan. Sudahlah. Tidak bisa. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum. Oh, ya. Atas mana atas? Karena nggak ada masih salah. Fajar.
Maaf Ibu, sepertinya saya tidak bisa share screen. Atau nggak kirim aja ke grup. Oh, di draft ada Ibu. Ya. Ke mana Ibu? Oh, ke itu. Bisa, Bu. Oke. Oh iya. Udah kebuka tadi Bu di sini. Udah download. Fajar, silahkan. Ibu, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung saja, judul saya mengenai tentang analisa dan investigasi forensik dalam mengungkap sebab kematian pada kasus tenggelam. Mungkin bisa di next. Sebentar. Nah, ya. Boleh lanjut. Jadi kronologinya itu ditemukan jenazah laki-laki tersangkut di pintu air di bawah jembatan dengan debit air saat itu tuh 5 meter dari dasar sungai. Nah, korban tersebut tuh sudah dikubur terlebih dahulu, kemudian dilakukan ekshumasi dan otopsi atas permintaan penyidik sekitar 1 bulan setelah penemuan. Ini untuk identitas mayatnya, jenis kelaminnya laki-laki, perkiraan usianya 40-50 tahun, dengan tinggi badan 162 cm, dan kondisi umum saat ditemukan itu udah ada tanda kebusukan, tanda kontak lama dengan air seperti washerwoman hands, dan kulit keriput, kemudian memar di wajah, bahu kanan, punggung, dan anggota gerak bawah itu ada memar juga karena akibat kekerasan benda tumpul. Nah, ini mekanisme kematiannya. Yang pertama itu masuknya air tawar ke paru-paru. Jadi air sungai itu memasuki alveoli melalui inhalasi aktif saat korban masih hidup. Kemudian kerusakan surfaktan, air itu mengencarkan dan merusak surfaktan di dalam paru-paru, kolaps alveoli, kemudian ada gangguan pertukaran gas, hipoksemia, kemudian hipoksia jaringan, dan asidosis metabolik. Yang kedua itu ada perubahan elektrolit dan hemodinamik, ada penurunan konsentrasi Na+ dan Cl-, kemudian ada hemolisis sel darah merah atau pelepasan kalium, kemudian ada hiperkalemia akut, gangguan kondisi jantung. Bisa di next. Kemudian mekanisme yang ketiga itu ada respon inflamasi dan stres oksidatif. Inflamasi paru-paru itu dari air sebagai benda asing yang memicu pelepasannya. Kemudian ada TNF-alfa, IL-6, IL-8 yang meningkatkan permeabilitas kapiler. Kemudian ada edema paru non-kardiogenik, memperburuk hipoksia. Kemudian ada stres oksidatif, produksi radikal bebas yang menyebabkan kerusakan membran sel alveolar. Yang terakhir itu ada penanda biokimia postmortem. Jadi pasir dan gagang itu masuk ke saluran napas. Kemudian ada peningkatan troponin 1, kerusakan
miokard akibat hipoksia, kemudian ada asidosis metabolik, akumulasi asam laktat dari metabolisme anaerob. Kemudian ada hiperkalemia, itu hemolisis intravaskular. Mungkin bisa nih. Nah, kesimpulannya penyebab kematian itu asfiksia akibat tenggelam yang menyebabkan mati lemas. Kemudian secara singkat mekanismenya itu gagal napas dan jantung yang dipicu oleh kaskade biokimia akibat masuknya air tawar ke paru-paru, termasuk hemodilusi, hemolisis, hiperkalemia, dan fibrilasi ventrikal. Ini contoh gambarnya yang ada di artikel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari teman-teman atau Ibu ada tambahan atau? Fajar. Ya Ibu. Ini jurnal apa ya? Sebentar Ibu. Oh, boleh ditampilkan ininya gitu, apa namanya? Kondisi. Iya. Kalau saya di sini nama jurnalnya Jurnal Cahaya Mandalika Ibu. Cahaya Mandalika yang dari mana itu? Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Kedokteran. Oh, dari Fakultas Kedokteran. Oh iya. Oh, itu kelihatan ya tenggorokannya ada pasirnya. Itu yang jenazah yang udah 1 bulan apa yang pas diangkut dari air? Ini pas diangkut dari Air kalau ya? Tapi kalau setelah dikubur Ibu, soalnya kan tadi ditemukan terus dikubur setelah 1 bulan Ibu. Jadi udah dikubur 1 bulan. Itu berarti yang sudah dikubur apa belum? Gimana Ibu? Itu sudah jenazahnya yang digambar itu sudah dikubur atau belum? Sudah Ibu, sudah. Oh, Sudah terkubur lebih dulu Ibu. Oh, oke. Oh iya. Terima kasih ya. Ya Ibu. Habis ini temennya satu lagi siapa yang ada di situ tuh di Google? Ini Astri bukan ya? Iya boleh. Silakan temannya presentasi. Mungkin saya tutup dulu ya Ibu. Iya silakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar yang menarik ya. Ada pasir di tenggorokan. Nah ini siapa ya namanya ya? 2216. Sebentar Bu, kayaknya ada di Ibu di sini. Oh Astri on cam dong. Mana Astri? Mas coba on cam ini. Oh, sebentar Ibu. Astri. Belum ya. Nah, Astri semester berapa? Jurusan apa? Oh, mereka teman-teman kamu juga semua kimia.
satu angkatan semua ya? Oh iya. Oke, Fajar lagi Astri. Udah lihat ya teman-temannya di sini. Iya, silakan presentasi. Mau dari kamu boleh? Mau dari sini boleh?